Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok informasi gizi yang akurat untuk masyarakat berbasis Internet of Things dan Big Data. Video ini kami buat sebagai salah satu tugas akhir sekaligus syarat kelulusan dari mata kuliah transformasi digital di Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Rizka Nurtoriko dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Dia Ainustari dari Fakultas MIPA UGM dengan prodi Matematika. Lalu ada Ariska Yuliana dari Fakultas MIPA UGM dengan prodi Matematika. Kemudian ada Riza Rustami dari Fakultas Ilmu Budaya UGM dengan prodi Sastra Arab. Lalu ada Adinda Wardatul Jannah dari Gizi Kesehatan. Kemudian ada Kansa Rafida Tabris juga dari Gizi Kesehatan. Lalu Natasha Putri Andriana dari Fakultas Farmasi UGM. Untuk pemaparan selanjutnya mengenai latar belakang akan dipaparkan oleh teman kami, Dia Ainustari. Silakan waktu dan tempat untuk dia. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa problem yang melatar belakangi pentingnya suatu media informasi gizi yang akurat untuk masyarakat berbasis Internet of Things dan Big Data. Untuk problem yang pertama, 1 dari 10 orang di Indonesia mengonsumsi cukup sayur dan buah. Artinya, sangat sedikit sekali masyarakat yang paham akan pentingnya sayur dan buah bagi kesehatan tubuh. Alokasi pengeluaran terbesar masyarakat justru ada pada makanan cepat saji. Sekarang ini, banyak beredar makanan-makanan populer di kalangan masyarakat. Namun, banyak masyarakat yang belum paham kandungan gizi yang terkandung pada makanan populer yang mereka konsumsi. Apakah makanan itu menyehatkan bagi tubuh ataupun tidak? Untuk problem yang kedua, 16,8% atau hanya sekitar 3,5 juta dari 21 juta keluarga yang terdata menyandang status keluarga sehat. Dari sini kita tahu bahwa lebih dari 80% keluarga di Indonesia masih memiliki masalah kesehatan. Artinya, lebih dari 80% keluarga di Indonesia belum benar-benar menerapkan pola hidup sehat dan belum memperhatikan gizi yang terkandung dalam asupan makanan mereka sehari-hari. Untuk Dia Ainustari atas pemaparan latar belakang untuk problem 1 dan problem 2. Kemudian pemaparan selanjutnya masih dengan latar belakang dengan problem 3 dan problem 4 akan disampaikan oleh Ariska Yuliana. Silakan Ariska Yuliana. Latar belakang yang ketiga dan keempat yang melatar belakangi adanya aplikasi ini adalah yang problem ketiga itu belum ada sistem mengenai informasi gizi yang terintegrasi dan terpercaya khususnya dari lembaga pemerintah seperti BPOM. Sebenarnya BPOM telah memiliki website, tetapi informasi yang ada di dalamnya itu belum interaktif, belum friendly untuk diterima masyarakat, sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan dalam membaca informasi yang ada dalamnya. Kemudian, problem yang keempat yaitu kita tahu bahwa pandemi COVID-19 membuat kita untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dan penting juga untuk menjaga imun tubuh. Ahli gizi UGM, Dr. Toto Sudargo, SKM MKS, mengatakan bahwa makanan yang sehat itu sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sehingga informasi mengenai gizi dan kandungan gizi yang ada dalam makanan itu sangat penting bagi masyarakat, khususnya di era pandemi ini, yang keberadaannya lebih urgent. Dari latar belakang 1 dan 2 yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, kita tahu bahwa akhir-akhir ini tuh masyarakat lebih gemar mengkonsumsi makanan yang instan dan populer, seperti itu. Makanan-makanan populer yang viral, mulai berawal dari viral di media sosial, seperti itu. Tapi informasi gizi mengenai suatu makanan populer itu belum banyak diketahui. Bahkan ada makanan yang tidak mencantumkan informasi gizi mengenai kandungan yang ada di dalamnya. Hal tersebut tentu membahayakan bagi masyarakat apabila mereka hanya asal mengkonsumsi tanpa mengetahui sebenarnya apa yang ada di dalam makanan tersebut. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat diperlukan. Selain mereka bisa mengetahui informasi gizi dari suatu makanan, mereka juga akan diberikan saran mengenai suatu makanan ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat sebanyak apa, seberapa sering, maupun misalnya dalam satu hari mereka hanya boleh makan 1 bungkus atau 1 bungkus itu terlalu banyak untuk satu hari dan sebagainya. Pada Ariska Yuliana atas pemaparan latar belakang untuk problem 3 dan juga problem 4. Untuk pemaparan selanjutnya adalah solusi yang akan dipaparkan oleh Riza Rustami. Silakan Riza.
Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada 2 solusi yang terpikirkan oleh kelompok kami. Solusi yang pertama itu kami berencana, kami memiliki ide untuk membuat aplikasi bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini BPOM. Kemudian solusi yang kedua itu membuat home garden. Karena di kelompok kami tidak ada anggota yang berasal dari jurusan agrikultur dan sejenisnya seperti perkebunan atau pertanian begitu, kami lebih terfokus pada solusi yang pertama, yaitu membuat aplikasi bekerja sama dengan BPOM. Kenapa kami memilih untuk bekerja sama dengan BPOM? Karena BPOM sendiri itu kan berhubungan dengan makanan, dan aplikasi yang ingin kita kembangkan itu juga berhubungan dengan makanan gizi, dan dalam sudut pandang kami, BPOM itu sangat strategis untuk mengeluarkan aplikasi sejenis ini. Dan kami mengharapkan agar aplikasi ini itu dapat menjangkau masyarakat luas dan dapat berguna dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dari Stanti atas pemaparannya mengenai solusi, kemudian pemaparan selanjutnya akan lebih jelas dan juga lebih dalam lagi mengenai penjelasan solusi yang pertama. Untuk Adinda berikutnya, silakan pemaparannya. Jadi selanjutnya untuk solusi pertama adalah mengembangkan aplikasi berbasis IoT dan Big Data yang bekerja sama dengan BPOM. Untuk data dalam aplikasinya ada seperti informasi mengenai kandungan gizi dalam suatu makanan, baik makanan lokal maupun makanan populer, serta pengaruhnya terhadap beberapa penyakit. Selain itu juga ada fitur scan QR code makanan, lalu ada informasi mengenai kebenaran atau hoax suatu makanan atau jenis-jenis diet tertentu. Lalu ada perhitungan jumlah kebutuhan gizi secara individual, lalu ada rekomendasi menu makanan yang dibuat berdasarkan perhitungan gizi individu. Lalu ada pencatatan dan pemantauan pola makan harian secara individu, dan yang terakhir juga menyediakan fitur pilihan bahasa sesuai dengan keinginan. Terima kasih Adinda atas pemaparan dan juga penjelasannya mengenai solusi yang pertama. Selanjutnya akan ada pemaparan mengenai mekanisme dari solusi yang pertama, juga pengenalan aplikasi Nutrifo sendiri yang akan dijelaskan dan juga dipaparkan oleh Kansa Rafidana Fris. Untuk Kansa, silakan. Selanjutnya, mekanisme aplikasi yang akan kami kembangkan. Step pertama, makanan akan masuk ke BPOM untuk diuji kandungannya. Data hasil uji akan dikumpulkan, diolah, dan disimpan pada aplikasi server. Step 2, data gizi dan kandungan makanan akan ditampilkan ke pengguna dalam bentuk yang friendly, mudah dimengerti, dan informatif. Step 3, makanan yang telah diuji akan dipasang barcode atau QR code, kemudian didistribusikan. Pengguna bisa memasang aplikasi dari BPOM untuk scan barcode atau QR code tersebut dan memanfaatkan fitur-fitur dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, aplikasi yang kami kembangkan untuk mengetahui informasi gizi dan kandungan makanan, kami beri nama Nutrinfo. Terima kasih Kansa atas penjelasan dan juga pemaparannya mengenai mekanisme dan juga pengenalan aplikasi Nutrinfo. Lalu selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai solusi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Natasha Putri Andriana. Silakan untuk Natasha pemaparannya. Kedua yaitu membuat home garden dengan memanfaatkan teknologi pertanian dan IoT. Alternatif ini memungkinkan seseorang untuk memproduksi bahan makanannya sendiri sehingga dapat lebih relevan dengan kebutuhan dietnya, dan memungkinkan seseorang untuk tidak perlu membeli produk makanan dari luar yang belum tentu terjamin kualitas dan kandungan gizinya. Home garden ini mengintegrasikan ilmu di berbagai bidang, seperti bidang teknologi, pertanian, dan gizi. Dalam bidang teknologi, dapat dimanfaatkan IoT untuk menunjang perkembangan tanaman mulai dari kondisi tanah, hidrasi, kelembapan, hingga harvesting. Dalam bidang pertanian, digunakan teknik-teknik dan teknologi pertanian. Kemudian, pengetahuan tentang gizi digunakan untuk mendasari penanaman tanaman. Misalnya, untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat, perlu ditanam kentang atau padi, dan sebagainya. Terima kasih Natasha atas pemaparan dan juga penjelasan lebih lanjut mengenai solusi yang kedua. Kelompok kami sebelumnya telah mempresentasikan ide informasi digital kami ini kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah transformasi digital. Dan dari proses presentasi tersebut ada beberapa masukan dari Pak Bimo selaku salah satu dosen pengampu mata kuliah transformasi digital, yaitu yang pertama, karena ada 2 solusi akan lebih baik menurut Pak Bimo mungkin untuk dijadikan menjadi satu. Sebenarnya dari awal juga inginnya kita untuk menggabungkan, namun hambatannya adalah di antara anggota kelompok kita tidak ada yang berasal dari agro, sehingga agak menghambat kita untuk memaparkan ide tersebut. Kemudian untuk perubahan selanjutnya atau revisi selanjutnya adalah penggunaan QR code yang bisa digantikan image processing yang sudah mencakup semuanya. Ditambah nantinya juga ada future fun fact-nya. Itu dia pemaparan dari kelompok informasi gizi aplikasi Nutrinfo dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.